Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak dari bahan kikil sapi yang rasanya gurih, seger, unik, beda, dan mungkin cuma di sini resepnya. Insya Allah teman-teman pasti suka. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama saya siapkan kikil. Saya pakai kikil sapi sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Sudah saya potong-potong dadu seperti ini dan sudah dicuci bersih. Saya pakai kikil bagian kepala ya, jadi tebal-tebal. Kemudian rebus air secukupnya. Setelah mendidih masukkan kikilnya. Saya akan rebus kikilnya dulu. Tambahkan garam 1 sendok makan. Jahe secukupnya digeprek. Air perasan jeruk nipis atau lemon saya pakai 2 buah karena ukurannya kecil. Kalau untuk ukuran besar bisa pakai 1 buah ya. Merebus kikil dengan menambahkan garam, jahe, dan perasan jeruk lemon. Untuk mengurangi bau khas kikil, garam dan air jeruk lemon fungsinya juga untuk mengeluarkan lendirnya dari kikil. Jadi nanti waktu dimasak kikil tidak berlendir atau lengket ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian rebus kikil sampai matang dan empuk. Kurang lebih 10-15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Setelah kikil direbus kurang lebih 10 atau 15 menit, kemudian angkat kikil dan tiriskan. Setelahnya cuci kikil sampai benar-benar bersih, bilas beberapa kali sambil diremas-remas supaya kikil lebih kesat. Selanjutnya untuk bumbunya, 4 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang merah 8 siung, jahe sedikit atau 1,5 cm, lengkuas sedikit atau 1,5 cm, merica butiran setengah sendok teh, kunyit kurang lebih 1 ruas, air secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan saya menggunakan blender. Boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus menyusul cabai merah keriting ini kurang lebih 13 buah. Bisa pakai cabai merah besar ya. Kemudian haluskan kembali, nyalakan berhenti beberapa kali, kurang lebih 3 atau 4 kali supaya hasil cabainya tidak terlalu halus, masih bertekstur seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu yang lain, tomat hijau 3 buah yang sudah dipotong dadu seperti ini. Cabai rawit merah 18 buah saya biarkan utuh seperti ini. Daun salam 2 lembar. Serai 2 batang digeprek. Kemudian saya juga pakai daun kemangi, ini kurang lebih 4 ikat, sudah disiangi dan sudah dicuci bersih. Untuk daun kemangi opsional, bisa di skip. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian serai dan daun salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan kikilnya yang sudah dicuci kembali sampai bersih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, oseng-oseng dulu sebentar kurang lebih 1 menit. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan juga garam penyedap rasa dan gula putih. Kemudian masukkan cabai rawit utuhnya. Tambahkan kecap juga kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuas sedikit menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah sebagian menyusut atau sedikit menyusut, kemudian masukkan tomat, daun kemanginya. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai daun kemangi sedikit matang atau sedikit layu. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah daun kemangi sedikit matang atau sedikit layu, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia kikil kuah nyemek kemangi. Asli ini enak banget, gurih, seger walaupun nyemek kuahnya tapi ringan rasanya. Harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru. Dari saya terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini seperti biasa Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak dari bahan ayam yang hasilnya unik dan beda dan mungkin cuma di sini resepnya. Insya Allah teman-teman pasti suka banget karena ini rasanya mantap banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya peran utamanya pasti ayam ya. Saya pakai ayam bagian sayap sebanyak 1 kilo. Satu sayapnya saya potong menjadi 2 dan sudah dicuci bersih. Sisihkan dahulu, selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Jahe kurang lebih 2 cm. Merica butiran setengah sendok teh. Kemiri 2 butir. Kunyit kurang lebih 2 cm juga. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian siapkan wajan di atas kompor, masukkan ayamnya. Masukkan bumbu halus yang tadi kita buat. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh penuh. Santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Boleh pakai santan segar, itu lebih bagus. Daun jeruk 3 lembar. Kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan bumbu lainnya. Bawang merah 4 siung yang sudah dirajang tipis. Bawang putih 3 siung rajang tipis juga. 1 buah tomat merah potong dadu. Daun bawang 2 batang potong bulat kecil. Cabai ini ada 2 jenis cabai. Saya pakai cabai rawit merah 8 buah dan cabai merah keriting 4 buah yang sudah saya potong bulat kecil juga. Kembali lagi ke ayamnya, jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya dan bumbu meresap rata. Kemudian lanjut masak sampai kuah menyusut. Setelah kuah benar-benar menyusut seperti ini, kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya atau kurang lebih 5 sendok makan. Ratakan supaya semua ayam terkena minyak. Kemudian lanjut masak atau goreng ayam dengan sedikit minyak ini sampai sisi-sisi ayam sedikit kuning kecoklatan. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya kuning kecoklatannya merata. Setelah bagian sisi ayam sebagian kuning kecoklatan seperti ini, kemudian masukkan bumbu yang dirajang-rajang. Lanjut tambahkan penyedap rasa dan gula putih. Oh ya, tidak perlu pakai garam karena ayamnya sudah ada rasa. Aduk-aduk masak kembali sampai semua bumbu rajang matang. Setelah dirasa semua bumbu rajang matang, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ayam ungkep tumis bumbu iris. Ini asli enaknya kebangetan. Ayamnya empuk, lembut, juicy. Rasanya pokoknya mantap banget. Serius teman-teman harus coba karena beneran ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super nikmat, yang enaknya punya sensasi beda. Kalau sudah makan ini, insya Allah pasti akan nambah terus.
Wajib banget coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis. Untuk bahannya peran utamanya pasti ikan asin ya. Saya pakai ikan asin sepat, boleh pakai ikan asin gabus atau yang lainnya. Kemudian beri air panas atau siram dengan air panas cukupnya. Aduk-aduk bolak-balik supaya luntur asinnya sedikit dan ikan asin jadi lebih bersih. Setelah dibolak-balik kurang lebih 1 atau 2 menit, kemudian buang airnya dan tiriskan seperti ini. Sisihkan dahulu karena saya akan bikin bumbunya. Bawang putih 4 siung. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 7 siung. Cabai merah keriting kurang lebih ini 15 buah. Cabai rawit merah 7 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus. Untuk chopper tidak bisa halus banget ya kalau nggak pakai air. Tapi memang sengaja tidak saya pakai air karena tujuannya supaya tidak terlalu halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain, daun bawang yang sudah dipotong-potong bulat sedang seperti ini 2 batang. Tomat merah yang sudah dipotong dadu 1 buah, saya pakai yang besar. Daun jeruk 4 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, taburi tepung terigu sedikit, kemudian goreng ikan asin. Fungsi dari tepung terigu supaya ikan asin digoreng tidak terlalu meletup-letup. Ratakan sampai semua ikan asin terkena minyak, kemudian goreng ikan asin sampai matang dan kering. Jangan lupa dibalik setelah sisi bawahnya sudah mulai kering. Setelah semua dibalik, lanjut goreng, tapi nanti sesekali dibolak-balik supaya ikan asin kering merata. Setelah ikan asin dirasa kering, angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama atau bekas goreng ikan asin, tapi tidak semua, secukupnya aja ya. Tumis sekalian daun jeruknya, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, tambahkan air kurang lebih 220 ml. Tambahkan juga penyedap rasa, gula putih dan lada bubuk. Saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Saus sambal atau saus cabai kurang lebih 1 sendok makan juga. Kecap manis kurang lebih sama 1 sendok makan juga ya. Oh ya, tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari ikan asinnya dan persausannya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Sampai kuah agak mengental, mengkaramelisasi sedikit. Setelah kuah setengah menyusut dan agak mengental, kemudian masukkan ikan asinnya, tomat dan daun bawang. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar, cukup sampai daun bawang dan tomat setengah matang. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah daun bawang dan tomat setengah matang, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ikan asin sambal gurih. Ini asli enak banget. Enaknya beda, unik, punya sensasi yang lain. Pokoknya ini mantap banget, teman-teman harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super nikmat, yang nikmatnya bener-bener terlalu nikmat, dan insya Allah teman-teman pasti suka banget. Dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya.
Untuk bahannya pertama saya siapkan sayur oyong atau gambas 2 buah atau seberat 350 gram, kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit seperti ini. Lanjut kupas tipis-tipis sampai bersih. Setelah oyong sudah dikupas dan sudah dicuci bersih, kemudian potong seperti ini atau sesuai selera ya. Bahan selanjutnya atau bahan kedua, bakso sapi 10 buah. Boleh pakai bakso ikan, ayam ataupun udang dan juga sosis. Kemudian potong seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Kemudian untuk bumbunya 2 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 3 siung bawang merah. Cabai rawit merah 4 buah. Cabai hijau keriting 4 buah. Untuk cabainya disesuaikan selera ya, bisa dikurangi atau ditambahin. Kemiri 1 butir. Udang ebi kurang lebih 1 sendok makan yang sudah direndam air panas sebentar. Penyedap rasa setengah sendok teh. Gula putih 1/4 sendok teh. Tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari udang ebinya. Tapi gampang nanti kalau akhir masak koreksi rasa kurang asin, tinggal ditambahin garam ya. Kemudian haluskan sampai halus, saya menggunakan ulekan, boleh pakai chopper ataupun blender. Setelah bumbu halus, tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan baksonya. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar, kurang lebih setengah menit atau bakso sedikit matang. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 100 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai bakso matang atau kuah sebagian menyusut. Setelah bakso matang dan kuah sebagian menyusut, kemudian masukkan oyongnya. Tambahkan daun seledri 1 tangkai yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sebentar, cukup sampai 1 menit. Karena oyong matangnya cepat ya, kalau kematangan juga kurang bagus. Dan ini terlihat kurang air, tapi nanti oyong akan mengeluarkan air karena oyong mengandung air ya. Oh ya, jangan lupa koreksi rasa. Setelah dimasak kurang lebih 1 menit, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis oyong bakso versi Mama Ryan. Masya Allah, ini rasanya asli enak banget. Teman-teman harus coba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.